Salam sahabat tentu, kita akan general reading untuk zodiak Cancer. Di bulan Mei akan ada berita baik dan berita buruk ya. Berita buruk bukan untuk kita nanti drop atau kita semakin terpuruk, tetapi untuk kita selalu hati-hati, semakin hati-hati dan mempersiapkan kira-kira apa yang harus kita lakukan dan solusi terbaik. Kita akan bacakan solusi yang terbaik untuk kalian ya. Tapi kita juga akan buka juga berita baiknya. Semoga berita baiknya sih berhubungan dengan itu ya. Ini adalah general reading, jadi semoga berita buruk tidak banyak yang resonate ya di bacaan ini. Jadi kalian bijaksana untuk menghadapi atau bijak dalam menyikapi bacaan. Kita akan langsung buka ya. Kartu kelima ya, berita buruk dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berita buruknya Cancer akan ada sebuah perselingkuhan ya. Berita buruk kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Akan ada kekuatan besar yang menekan kalian ya Cancer. 1, 2, 3, 4, 5. Rupanya akan banyak perselingkuhan ya di bulan Mei ini ya. Kemungkinan memang dari beberapa kalian tidak tahu, tapi kita akan lihat nanti kapan terjadinya ya. Sudah saat ini terjadi atau belum, atau masih lama. Ini juga perselingkuhan juga ya. Ini bukan lagi mendua ya, tapi menikah ya. Pacar Anda sudah menikah. Kita lihat udah berumah tangga atau belum ya. Tampaknya sih ini adalah seorang yang belum berumah tangga ya. Ini masih muda, masih bekerja, pilihannya banyak, dan itu membuat duniamu serasa hancur. Kita nanti cari solusinya ya. Kita sekarang bahas satu persatu. Berita buruk yang pertama adalah perselingkuhan, di mana kalian diselingkuhi, beberapa malah sudah di-ghosting, akan di-ghosting di bulan Mei nanti ya. Dia beralasan sibuk bekerja, dia beralasan sibuk menjalani tugas-tugasnya, mengejar karirnya, atau apapun. Padahal di belakangnya dia ada banyak pilihan-pilihan, will atau pill atau apapun ya. Ini memang sangat sulit ya di saat ini. Dengan kemajuan teknologi, kalian periksa WhatsApp-nya, dia bisa lihat via Messenger. Via Messenger, dicek Messenger-nya, bisa juga dia DM via Instagram atau lain-lain ya. Semua bisa saja dia lakukan, apalagi di grup-grup WA. Ini adalah berita buruk yang ketiga ya. Kita akan mundur ya. Nanti kita akan cari solusinya, karena memang banyak sekali ya alasan dia untuk bisa membuat kalian tidak mengetahui atau terlepas atau terlena sampai tidak tahu bahwa dia itu sudah selingkuh. Kita akan lihat yang ini adalah sebuah keputusan yang membuat Anda tertekan. Ada kekuatan besar yang menekan kalian, kampaknya di pekerjaan ya. Atasan Anda akan merongrong, membuat keputusan-keputusan yang tidak enak, membuat keputusan yang menekan Anda untuk sesuatu yang Anda tidak sukai ya Cancer ya. Terutama Cancer yang bekerja ya, di mana keputusan itu sangat membunuh kreativitas kalian. Istilahnya seperti tidak menghargai juga kreativitas kalian, ide-idemu juga diabaikan. Yang terutama adalah tekanan-tekanan itu dari atasanmu karena kekuatannya sangat besar, atau tekanan dari yang lain, teman-teman kalian, di mana kalian akan dikucilkan atau difitnah, atau semacam dipojokkan untuk suatu kesalahan yang terjadi. Sebetulnya bukan kalian yang salah, tetapi itulah yang terjadi, kalian yang menjadi tersangkanya ya. Dari orang-orang ini kekuatan begitu besar yang kalian akan merasa tidak sanggup untuk melawannya. Lagi-lagi di sini adalah orang ketiga ya, tampaknya banyak nih berita buruk yang terjadi, masalah perselingkuhan ya.
Orangnya masih muda juga ya. Di sini Page adalah umur sekitar 17 sampai 20. Berarti ini belum, kalau ini tadi lebih tua ya, 20 ke 30. 20 ke 25 atau 20 ke 30. Kalau ini 17 ke 20 sampai 22 ya. Page itu adalah anak muda. Ini pasangan yang berselingkuh juga, atau bahkan kalian sebelum jadian sudah diselingkuhi. Belum jadian ternyata dia sudah mendua, menikah ya, banyak sekali pacarnya. Begitu ya berita buruk untuk Cancer. Kita akan lihat satu lagi ya, tampaknya akan ada satu lagi berita buruk ya. Kita akan lihat kartu keempat ya, 1, 2, 3, 4. Ya udah sama ya, ini adalah tekanan dalam kekuatan. Jadi syukurlah Cancer tidak ada berita buruk yang lainnya. Ini adalah tekanan dalam sebuah kedudukan di mana kalian akan didiskreditkan, difitnah, dipojokkan atas kesalahan yang bukan dari kalian. Itu ya Cancer, kita akan cari solusinya ya. Apa solusi untuk Cancer untuk berita buruk yang pertama? Bagaimana ini perselingkuhan terjadi? Apa yang harus dilakukan? Prosperity lies ahead. What do you need to release? Step out of your comfort zone. Kayaknya harus pindah kerja ya kalian, sampai harus pindah kerja. Berita buruknya begitu. Have faith in your dream. Hold your vision. You and your love are safe. Rupanya yang di sini selamat ya, yang umur 20 sampai 30-an dia akan selamat ya. Istilahnya berita buruk itu tidak akan menjadi semakin rumit, tetapi di anak yang ini 17 sampai 22 ini akan mencapai kerumitan yang tinggi dan kemungkinan memang tidak akan bisa kembali. Tapi kita akan cari solusinya dulu ya. Bagi kalian yang berumur 17, sekitar 17 sampai 22 yang berpacaran, berpasangan, ataupun kalian belum berpacaran, baru sekedar pendekatan, hati-hati, dia ada orang ketiga. Jadi sebelum Anda memutuskan, sebelum kamu memutuskan apakah dia nanti menjadi pacar kamu atau tidak, tanya baik-baik ya yang sekarang lagi PDKT. Tanya baik-baik apakah memang sudah diputuskan bahwa kamu adalah satu-satunya nantinya yang akan menjadi pacar ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi mendua dan menikah. Setelah jadian nanti akan sulit atau lebih berat lagi untuk melepaskannya ya. Jadi saat ini bila memang belum terjadi, apalagi kalau belum punya pacar ya, what do you need to release, lepaskan aja dia ya. Jangan, karena itu udah tidak baik ya, sifat yang selingkuh, yang berbohong, yang memanipulasi dirimu itu lebih baik dijauhi. Sedangkan yang untuk yang sudah komitmen berpacaran, bagaimanapun nasib, jodoh, karir, rezeki, semua itu sudah diatur, sudah ada suratannya ya. Kita hanya perlu bersyukur dan menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Apakah itu kamu harus lanjut, apakah itu kalian harus putus. Kalau memang dia tidak mau meminta maaf, tidak mau mengakui, dan tampaknya ketulusannya dia itu setengah-setengah, kalian harus tahu ya, harus mengujinya baik-baik. Kalaupun dia hanya setengah-setengah, tidak mau meminta maaf dengan tulus, lepaskan saja sebelum semua terjadi. Sebelum kalian terlanjur menikah, sebelum ke jenjang pernikahan ya. Karena lebih baik putus sekarang, lebih baik tahu dari sekarang sifat-sifat jeleknya, daripada nanti setelah merit, setelah pernikahan itu akan menyusahkan banyak orang ya, dan keributannya akan semakin besar karena yang disakiti bukan hanya hati kalian, tetapi hati banyak orang ya, papa, mama, ayah, bunda, mertua,
semua akan tercerai-berai dan itu akan menyakitkan banyak orang. Itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi sebaiknya dibicarakan dulu kalau memang nanti memang ketahuan selingkuh. Semoga tidak resonate ya bagi banyak Cancer, tetapi akan ada nih yang dia akan selingkuh. Jadi lebih baik ya diputusin aja kalau memang belum terlanjur ya. Karena kalau nanti sudah menikah, keputusan atau perceraian itu akan dampaknya sangat buruk dan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini yang untuk yang berumur muda ya tadi ya. Kita akan lanjutkan untuk yang tekanan di dalam sebuah pekerjaan ya. Step out of your comfort zone. Jadi memang kalau di situ memang tidak kondusif lagi suasananya di dalam bekerja, kalian selalu dipojokkan, kalian selalu dikhianati, di fitnah. Lebih baik kalian keluar dari zona nyaman, pindah kerja ya. Ini memang akan terjadi buat beberapa Cancer ya. Walaupun pindah kerjanya tidak serta-merta begitu saja ya, tetapi kalian harus bersabar dulu, mencari loncatan dulu. Kalau udah dapat tempat kerja yang baru, sudah mendapatkan tempat kerja baru kalian pindah. Jadi jangan keluar, jangan istilahnya jangan mengambil keputusan yang tiba-tiba, mengambil keputusan yang tidak dengan pertimbangan yang matang. Kemudian kalian keluar kerja begitu saja, jangan ya. Tetapi carilah dulu tempat kerja atau pekerjaan yang lain baru kalian keluar ya. Step out of your comfort zone ya. Terus yang ketiga adalah kejar terus mimpimu bila masih ada kemungkinan di situ ada perbaikan ya. Bila masih ada kemungkinan di situ ada perbaikan ya keluar saja ya dipertahankan ya. Tetapi kalau memang sudah tidak memungkinkan ya keluar. Tapi kan kayaknya akan lebih baik kalau Anda pindah ya dari situ. Itu adalah berita buruk bahwa kalian akan mendapatkan tekanan di dalam pekerjaan. Sedangkan untuk yang Cancer dewasa nih, sekitar umur 20-30 juga ada yang mendua, bahkan menikah juga ya seperti dia ya. Pacarnya banyak nih. Tetapi memang untunglah yang kita baca tadi semua yang belum menikah ya, yang menikah enggak ada ya. Hold your vision. Jadi hold your vision. Jadi memang jangan ditunggu dulu ya, jangan keburu tunangan, lamaran atau menikah ya. Tunggu dulu berita baik atau tunggu dulu pengakuannya dia, apakah dia selingkuh, apakah dia mau mengakui kesalahannya, apakah dia mau memperbaiki kesalahannya. Tetapi rupanya yang di umur ini, yang di 20-30, kalian akan aman ya. Your and your loved ones are safe. Jadi kalian harus benar-benar menimbang. Karena kalau kalian belum benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, jangan mengambil keputusan yang intinya terburu-buru ya. Karena bisa jadi ini hanyalah berita bohong, hanya gosip, hanya orang yang tidak senang dan memanas-manasi Anda, yang akan membuat Anda cemburu, yang akan merusak hubungan kalian. Jadi perlu dibedakan ya antara ini dan ini, karena ini adalah real, orangnya ada. Kalau ini adalah sebuah simbolis, berarti baru sebuah berita. Berita bahwa dia selingkuh, berita bahwa dia menyeleweng, berita bahwa dia ada orang kedua dan orang ketiga yang masuk di dalam hubungan kalian. Ini harus dicermati karena ini baru berupa berita ya. Karena kalau apa yang kalian dengar belum tentu itu yang terjadi ya. Kalian harus teliti dengan baik-baik dan jangan buru-buru mengambil keputusan. Harus mendapatkan bukti yang nyata.
Kalaupun sudah didapat bukti yang nyata, karena di sini adalah your and your love are safe, tanyalah baik-baik apakah dia mau bertobat, apakah mau merubah kelakuannya, ataukah dia akan terus memilih kalian. Jadi ditanya seperti itu baru diputuskan, karena tampaknya sih akan aman ya. Kita lanjutkan dengan berita bahagia ya sekarang ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Berita bahagia pertama, berita baik yang pertama. Satu, kita buka kartu ketujuh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berita baik yang ini ternyata berjawab ya di sini ya. Kita akan langsung jawab. Dalam kasus yang ini, yang berumur 20-30 ternyata berita itu hanyalah bohong ya, karena dia ternyata memang ada sesuatu atau pergi bersama teman-temannya, tetapi bukanlah seorang pacar, hanya seorang teman saja ya. Bahkan teman tersebut lebih muda dari dia jauh, jadi sudah kayak dianggap adik lah ya. Beberapa adalah sepupunya ya, yang mungkin kalian belum kenal. Jadi untuk Cancer yang belum mengenal keluarga mereka di bulan Mei nanti, sebaiknya kalian mencari ya siapa-siapa saudara-saudaranya, siapa-siapa keluarganya yang berlawanan jenis yang kemungkinan akan Anda cemburui. Jadi ditanyakan. Berita bahagianya adalah dia ternyata memang tidak nyeleweng, tidak selingkuh. Ternyata di sini berhubungan. Bahkan orang yang kalian sekarang ini dekat atau menjadi pacar kalian akan mempunyai kesempatan besar, atau memang dia sepertinya adalah jodohmu. Di sini ada kartu Four of Wands ya, perayaan, pesta, pernikahan atau apapun yang akan terjadi. Kita lanjutkan untuk berita baik yang kedua. Apa berita baiknya? 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata berhubungan semua ya. Baiklah. Ternyata kalian aman ya, Cancer ya di sini ya. Kalian menjadi juru damainya. Berita baiknya adalah kalian ternyata bisa menghadapi atau memutuskan sesuatu yang terbaik untuk kalian sendiri. Kalian bisa menyelesaikan permasalahan di dalam perusahaan, di dalam organisasi, ataupun di mana kalian dipersalahkan. Ya, Cancer, dalam kasus ini kalian ternyata bisa menemukan jalan terang, jalan yang bersinar. Bahkan setelah itu kalian akan naik pangkat ya di sini ya. Kalian akan naik pangkat di dalam perusahaan itu karena kalian bisa membuktikan kinerja yang baik, bisa membuktikan bahwa kalian bisa membuktikan ya, menunjukkan jalan yang terang, menunjukkan kebenaran bahwa bukan kalian yang menyebabkan kerugian di dalam perusahaan, bukan kalian yang menyebabkan kesalahan di dalam perusahaan, dan akhirnya kalian justru bisa menjadi juru damainya. Dan berita baiknya yang terakhir adalah kalian bisa naik pangkat ya. Justru dengan itu kalian bisa naik karir. Begitu ya Cancer, kita akan lihat berita gembira ketiga. Apakah masih berhubungan dengan masalah di atas atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata sebuah keputusan, tidak ada hubungan ya di dalam ini ya, karena ini adalah isinya duit ya. Duit dan perjuangan. Berita gembira yang akan kalian terima, berita baik yang kalian dapatkan Cancer, bahwa perjuangan kalian, beban berat kalian akan terangkat ya. Semua yang sekarang ini terbeban, kemungkinan kalian ada beban hutang, ada beban untuk memberikan kuliah ke adiknya, sekolah ke adiknya.
Semua akan terangkat. Bisa jadi adikmu akan sudah mendapatkan pekerjaan, jadi dia sudah bisa membiayai kuliahnya sendiri. Bahkan dia sudah bisa membantu orang tuamu, meringankan bebanmu untuk membantu memberi apa tuh namanya, cadong ya kalau bahasa Jawa tuh. Ya pokoknya mengirimi duit lah ya, bahkan dia sudah bisa membantu kalian ya, bukan lagi menjadi beban. Cancer banyak akan yang terlepas dari beban-bebannya ya, dari pekerjaan yang berat juga dia akan bisa terlepas karena visinya, karena ide-idenya. Dia bisa membuat terobosan baru di dalam perusahaan, di dalam sebuah organisasi yang itu sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri ya. Itu adalah berita baik untuk Cancer. Yang lain adalah di sini tampak perubahan yang cukup besar ya Cancer yang kalian lakukan. Sehingga itu membuat perusahaan sangat maju atau usaha kalian sangat maju. Dan yang berita yang paling menggembirakan adalah kalian berlimpah uang dari usaha-usaha kalian itu. Semua terjadi begitu saja, tetapi memang berkat dari ide-ide kreativitas kalian dan kalian all out di pekerjaan itu. Semua jerih usaha, jerih payah, pikiran, daya upaya semua kalian serahkan atau kalian curahkan ke dalam pekerjaan itu dan semuanya menghasilkan yang terbaik. Begitu ya bad news and good news untuk zodiak Cancer. Semoga bisa membantu ya, yang baik dipakai, yang buruk-buruk tidak usah dipakai atau diabaikan, atau paling tidak bisa untuk kalian lebih berhati-hati di dalam melakukan tindakan, di dalam bekerja dan di dalam berpacaran, juga di dalam menentukan pilihan-pilihan apakah dia yang paling cocok untukmu atau tidak. Salam sahabat Toto.